Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, kita mulai angka banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir kita akan membahas satu bab lagi mengenai tentang kecepatan akses internet, dan setelah itu kita kuis lagi. Nah, di kuis kita akan materinya mengenai yang kemarin yang komputer, dan kurang lebihnya ada kecepatan akses internet untuk beberapa saat. Coba dibuka dulu bukunya, bisa kayak grup ini Google ya. Nanti kita di bab kecepatan akses internet ini kita akan membahas tentang apa itu kecepatan akses internet, terus istilah-istilah yang ada, terus tabel kecepatan transfer data. Setelah itu faktor-faktor, spesifikasi komputer, dan jenis kecepatan akses internet. Pertama kita mulai tentang kecepatan akses internet terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada satuan, yang ketiga ada faktor-faktor, yang keempat ada saluran kecepatan akses internet. Kecepatan akses internet itu adalah jumlah data yang melewati suatu media dalam waktu 1 detik. Jadi internet itu memiliki kecepatan akses yang berbeda. Nah, tergantung pada provider atau saluran yang ada yang digunakan. Maksudnya itu kecepatan akses internet itu misalkan kayak kita menggunakan kayak kartu kayak kartu handphone, kartu SIM card gitu kan. Di SIM card itu kalau kita ngubungin untuk data, nyalain data internet, kalau misalnya kita menggunakan HP kan ada kecepatannya, kecepatan akses itu berbeda-beda. Nah, jadi fungsinya itu tadi untuk jumlah data yang melewati jadi fungsinya itu jumlah data yang melewati suatu media dalam waktu 1 detik. Nah, untuk satuan kecepatan akses internet ini disebutnya bit per second. Mungkin di buku ada bps, namanya bit per second. Dan di tabel kecepatan transfer data atau kecepatan akses internet itu ada 3. Yang pertama itu ada 1000 bit per second, simbolnya itu 1 kilobyte atau 1000 bit per detik. Jadi 1 kilobyte itu disebut 1 kilobyte itu sama dengan 1000 bit per detik, per detik atau per second. Itu bisa juga per detik atau per second sama aja. Nah, yang kedua itu 1 megabyte itu sama dengan 1 juta bit per second, dan 1 gigabyte itu sama dengan 1 miliar bit per second. Nah, ini ada tabel kecepatan. Ini ada tabel kecepatannya, ada 1000 bit per second, ada 1 megabyte atau 1 juta bit per second, terus ada 1 gigabyte atau 1 miliar bit per second ya, bit per detik atau per second. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan per
pastikan, cuma kalau di Indonesia ini terdetik. Nah, yang selanjutnya ada satuan paket data yang sering digunakan dalam komputer itu. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nanti mungkin di SMK atau SMA kalau ada TIK itu bisa dibahas lebih lanjut. Apa itu byte, apa itu bit, dan sendiri. Nah, di sini yang selanjutnya ada beberapa istilah dalam transfer data. Yang pertama ada download, ada upload, ada downstream, ada upstream, dan ada bandwidth. Nah, nanti kita bahas satu-satu di sini. Nah, download itu adalah menyalin data. Datanya itu berupa file atau aplikasi dari internet ke komputer user atau komputer pengguna. Misalkan kayak kita ngedownload sesuatu, misalkan file atau aplikasi melalui komputer dari internet, ya apapun itu biasanya. Terus yang kedua ada upload data. Upload data itu menyalin data file atau aplikasi dari komputer user ke internet. Kayak misalkan kita mau mengirim tugas dulu, jadi nggak, kalau lewat WA gitu kan bisa langsung dikirim. Cuma kalau misalnya data email itu biasanya suka ada beberapa MB suruh upload dulu, terus baru akhirnya bisa dikirim. Terus yang ketiga ada downstream dan upstream. Perbedaannya, kalau downstream itu kecepatan melakukan saat user melakukan download. Kalau upstream itu kecepatan aliran data saat user melakukan upload. Jadi mungkin istilah dari si download sama si upload tadi. Jadi namanya ada downstream, ada upstream. Terus yang terakhir ada bandwidth. Nah, bandwidth itu kapasitas saluran yang dapat bandwidth itu kapasitas saluran yang dapat dilewati data dalam 1 detik. Jadi itu yang kalau di buku itu disebutnya itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan akses internet sendiri. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Yang pertama ada spesifikasi komputer, yang kedua jenis modem, yang ketiga jenis jaringan komunikasi, yang keempat besar bandwidth, yang kelima jenis pengguna. Nah, mungkin kalau di buku bisa diperjelas lebih ada sih kalau ada di bagian bawah atau di bagian terakhir. Terus selanjutnya itu ada spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer meliputi ada hard disk, ada RAM, ada prosesor. Nah, kita bahas satu-satu di sini. RAM itu random access memory. Fungsinya itu sebagai media penyimpanan sementara. Saat ini kapasitas RAM adalah umumnya 1 GB. Jadi RAM itu kayak semacam kayak kalau kita kayak memori biasa, cuman kapasitasnya tuh lebih gede gitu. Terus yang kedua tadi ada hard disk. Nah, hard disk itu berfungsi sebagai media penyimpanan. Yang kedua ada hard disk. Hard disk itu sebagai media penyimpanan. Nah, data RAM-nya itu jumlah bit per detiknya yang dapat diantarkan ke CPU. Kalau hard disk itu lebih bentukannya lebih gede daripada RAM. Nah, time itu selama waktu yang diperlukan CPU merefresh sebuah file dengan saat bit pertama terkirim ke CPU. Nah, yang
contohnya tadi ada prosesor. Kalau prosesor itu merupakan perangkat yang mengendalikan seluruh komponen komputer. Nah, terus selanjutnya ada jenis model. Jenis model itu perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Kalau kemarin itu disebutnya kalau model itu jaringan yang tidak berkabel, atau kabel atau apa sih? Coba di yang biaya kabel atau wireless. Kecepatan kinerjanya modem sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam internet. Jadi kecepatannya modem itu ya kayak kita mungkin di kayak kartu biasa sih, kayak kita menggunakan kartu apa gitu. Kecepatan aksesnya berbeda-beda, nah modem itu sama, dan modem juga beda-beda tergantung si pengguna si providernya sendiri. Besar bandwidth itu disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Terus selanjutnya ada jumlah user. Jumlah user atau pengguna internet yang mengakses secara jaringan komunikasi. Jenis jaringan komunikasi yang digunakan itu ada line telepon, ada TV kabel, ada wireless broadband, ada GPS, ada 3G, ada ISPA, ada 4G. Nah, yang sekarang yang digunakan itu ada 4G. Jadi 100 MB per detik dan 1 giga per detik. Jenis yang terakhir, jenis kecepatan akses internet. Jadi jenis kecepatan akses internet itu ada dial-up itu pengertiannya merupakan koneksi internet dengan menggunakan jaringan komunikasi telepon, kabel atau PSTN. Penggunaannya biasanya digunakan oleh pengguna rumahan atau komputer pribadi di rumah. Nah, terus kecepatannya itu maksimalnya 56 kilobit per second. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, kalau ini teknologi modem yang dipakai pada frekuensi 34 kHz sampai 1104 kHz, digunakan di tempat yang terjangkau oleh jaringan telepon umum kabel. Kecepatannya dari 500 sampai kecepatan 1,5 sampai 9 MB per second. Nah, mungkin kalau ini lebih udah mulai di luar rumah kali ya penggunanya, jadi bisa digunakan oleh beberapa orang selain di rumah itu. Terus yang ketiga ada GPRS atau General Packet Radio Service. Ini komunikasi data yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. Mengkomunikasikan datanya dan suara pada saat komunikasi bergerak atau mobile. Nah, ini gambarnya di sini. Jadi mungkin penggunaannya itu lebih besar dibanding yang si ACDL sama si dial-up tadi. Range-nya lebih luas. Nah, yang terakhir ada 3 generation teknologi atau 3G. Nah, kalau 3G itu merupakan pengembangan teknologi telepon atau kabel atau wireless, mengkomunikasikan data dan suara pada saat alat komunikasi bergerak atau mobile. Kecepatannya sebesar 124 kilobyte per second untuk kondisi gerak cepat, sebesar 384 untuk kondisi berjalan, sebesar 2 megabyte per second untuk kondisi stabil di suatu tempat. Mungkin ada yang
Jadi mungkin nih teknologi telepon kalau kayak udah dulu juga ada telepon. Nah, HSPA itu penggunaannya pengembangan teknologi 3G gelombang pertama terkait jadinya CDMA dapat disejajarkan dengan Population Data Optimize yang merupakan pengembangan dari CDMA. Jadi mungkin ini dulu kali ya, yang sebelum ada 3G mungkin ada HSPA itu kecepatannya menyediakan arus data turun dengan kecepatan mencapai 14,5 Mbps. Yang kedua, arus data naik dengan kecepatan 5,7 Mbps. Terus yang selanjutnya ada 4G. Nah, jadi mungkin urutannya penggunaan sebelum 4G itu di HSPA ini dulu, dan jadi 3G ke HSPA ke baru ke 4G. Nah, kalau 4G itu LTE, dan sistemnya ada LTE atau Long Term Evolution, adalah standar komunikasi akses data dengan kabel yang berbasis GSM atau UMTS. Nah, kecepatan maksimumnya mencapai 299,6 Mbps untuk download dan 75 untuk upload. Namun satunya operator masih membatasi kapasitas kecepatan untuk pelanggan. Jadi sudah lebih besar daripada 4G dan HSPA. Terus yang selanjutnya ada wireless LAN. Nah, wireless LAN itu teknologi dengan menggunakan gelombang radio. Gunanya ada peer to peer atau point to point. Yang kemarin sudah dibahas itu. Terus yang terakhir ada broadband. Itu jaringan atau service internet yang memiliki kecepatan kurang terjadi karena lebar jalur data. Biasanya menggunakan komunikasi internet yang melalui GSM. Nah, karena mungkin sampai situ aja, karena kan materi itu juga termasuk sedikit hanya pelengkap dari materi yang jaringan komputer yang banyak. Nah, sekarang kan kemarin udah hampir udah 4 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertemuan pertama dan pertemuan kedua kan kitanya udah kuis. Nah, sekarang kita kuis lagi di pertemuan untuk ketiga dan keempat. Soalnya nggak susah. Coba kalau ini soalnya ada di sini. Kita mulai aja langsung untuk untuk kuis. Boleh, silakan. Mbak udah ngecek beberapa jawabannya. Mungkin ada yang masih kurang paham atau ada yang udah paham dari selama pertemuan kemarin. Nah, Mbak minta maaf kalau misalkan ada penyampaian yang kurang jelas atau materi yang masih kurang paham. Nah, mungkin nanti kamu bisa mempelajari kembali. Nah, di pertemuan terakhir ini kalau untuk keseluruhan untuk Nadine dari kuis pertama dan kuis kedua, alhamdulillah udah paham. Jadi mungkin yang kurang paham bisa dipelajari atau nanti mungkin bisa tanya-tanya lagi ke Mbak setelah ini gitu ya. Terima kasih untuk selama 4 pertemuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.